Cek, halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong bantu like dan juga komen aja, supaya bisa upload lancar terus setiap harinya. Oke, yuk langsung aja kita gaskan dulu Shelangnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zhang Joy dia mempertahankan kota BY dari serangan keluarga Su yang sangat luar biasa. Dan membuat Zhang Joy dia harus mempertahankan kota ini bagaimanapun caranya nanti. Sedangkan di sisi lainnya saat ini Pak Tuali dia masih menghadapi si tante ini. Dan ini semua terjadi karena Pak Tuali dia tahu ini semua berasal bukan karena dirinya, tapi karena masternya. Karena dulu masternya adalah seorang playboy kelas kakap. Masternya yang merupakan seorang raja pedang, sebelumnya dia mencoba untuk mendapatkan sebuah skill seni bela diri terbaik dari salah satu kuil yang ada. Dan karena dia nggak bisa melakukannya dengan cara merebut secara paksa, membuat master pedang sebelumnya dia memutuskan untuk mendekati salah satu biarawan yang ada di kuil itu, hingga membuat master pedang pada akhirnya dia berhasil melakukannya. Dia mendekati seorang biarawan dan dia berhasil menaklukkan hatinya, hingga membuat dirinya memiliki sebuah kesempatan untuk mengambil buku seni bela diri itu. Dia berjanji kalau dia akan menikahi wanita itu, walaupun saat ini dia juga udah punya istri. Dia mengatakan kalau dia berjanji akan menikahinya dan menceraikan istrinya. Tapi nyatanya setelah dia mendapatkan buku yang dia cari, dia kabur. Waduh, yang tentunya membuat biarawan itu benar-benar kesal dan muak dengan Pak Tuali, dan dia mengincar Pak Tua, master dari Pak Tuali maksudnya, selama beberapa tahun hingga 20 tahun dia mengincar. Tapi selama pengincaran itu nggak sekalipun dia dapat menyingkirkan si Raja Pedang. Justru malah Ichikiwir, waduh, Ichiklik malah mereka melakukannya sering melakukannya. Padahal niatnya si tante itu dia marah ingin menyingkirkan Pak Tua itu, tapi nyatanya malah bersenang-senang bersama. Waduh. Hingga pada akhirnya beberapa waktu kemudian master pedang dia tutup usia, dan itu membuat tante itu dia juga frustasi, depresi ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata lelaki yang dia suka itu meninggoy, dan itu membuatnya juga ikut meninggoy. Tapi sebelum dia meninggoy, dia juga sempat menitipkan pesan kepada muridnya untuk memberikan sebuah pelajaran pembalasan, yang membuat si tante ini dia pun jadi meneruskan dendam yang dimiliki oleh masternya kepada Pak Tuali, yang merupakan penerus dari Dewa Pedang itu sendiri ataupun Raja Pedang, yang membuat Pak Tuali sebenarnya dia nggak punya dendam dan nggak tahu siapa gadis ini. Tapi gadis itu terus mengincar dirinya, walaupun memang dalam hal seni bela diri tante ini memang belum menjadi lawan dari Pak Tuali. Dan untuk Pak Tuali, karena dia nggak punya dendam dengan gadis ini, dia nggak ingin menyingkirkannya walaupun gadis ini telah dia kalahkan. Tapi untuk tante ini, dia pun kesal dan dia meminta kepada Pak Tuali untuk bersikap tegas kepada dirinya. Tapi Pak Tuali dia pun enggan untuk dapat melakukannya. Dimana Pak Tuali dia juga mengatakan, kau bisa melakukannya, bisa menghukumku nanti setelah aku berhasil menyembuhkan penyakit dari istriku. Kau boleh melakukannya. Apapun yang ingin kau lakukan boleh lakukan, tapi setidaknya tunggulah sampai istriku sembuh dulu, ujar dari Pak Tuali, yang membuat gadis itu dia pun kesal. Dan ketika dia ingin melawan, tiba-tiba aja longsor salju kembali muncul. Longsor salju lebih kuat lagi datang, yang tentunya hal itu menotis bagi mereka semua. Dan untuk para botak-botak, mereka juga menyadari kalau ada longsor susulan, yang membuat mereka, para botak-botak itu langsung ngacir kabur. Karena mereka tahu jika mereka tetap ada di tempat ini, mereka semua kena longsor. Waduh, mereka semua memutuskan untuk kabur. Yang gak semua sih, sebagian besar memutuskan untuk kabur. Sedangkan di sudut lainnya ternyata Alutai masih ada. Dia masih hidup. Dia masih bangun dari sisa-sisa longsor yang menimpa dirinya. Tapi ketika dia mencari di mana pasukannya, lah habis. Sebagian besar pasukannya udah habis tertimbun oleh longsor salju. Dan itu tentunya membuatnya pun bingung bagaimana ini bisa terjadi, hingga membuatnya berpikir apakah ini adalah hukuman dari dewa. Dan itu juga ditambah ketika suara menggema muncul terdengar oleh mereka semua. Suara menggema yang muncul yang mengatakan kalau mereka semua telah dihukum oleh dewa, yang membuat para botak-botak ini yang percaya dengan adanya dewa, membuat mereka semua pun langsung berlutut dan memohon ampun dari para dewa pelindung tempat ini. Tapi di sini sosok dewa itu mengatakan kalau mereka semua telah melakukan hal keji, jadi dia
Dewa menghukum mereka semua dan ternyata ucapan dewa itu adalah ucapan yang diberikan oleh Dumi. Waduh, dari atas sana Dumi dia pun menggelegar, suaranya menggelegar seolah-olah itu adalah sebuah pesan yang dikirimkan oleh dewa, tapi nyatanya enggak. Waduh, di sini Dumi dia pun mengikuti semua kata-kata yang diucapkan oleh Shelang, di mana mengatakan kalau dia adalah seorang dewa yang akan memberikan sebuah hukuman kepada orang-orang jahat. Ucap dari Dumi yang tentunya hal itu membuat Alutay dia pun kaget. Apalagi ketika dia mendengar kalau dewa murka, tapi dia memberikan sebuah kesempatan kepada Alutay untuk menjadi seorang raja jika dia dapat mengalahkan Aluna di dalam pertandingan. Yang tentunya membuat Alutay dia pun bingung, apa? Dewa memberikanku kesempatan, ucap dari Alutay. Namun mendengar itu semua, di sini Sujian dia pun tahu kalau ini semua pasti adalah konspirasi dari Shenlang, dan dia mengatakan enggak, itu bukan dewa, itu Shenlang, ucap dari Sujian. Tapi di sini untuk Alutay tentunya dia enggak percaya, apalagi saat ini Sujian yang meminta kepada Alutay untuk turun. Namun di sini sebelum mendengar dan juga mengikuti permintaan dari Sujian, di sini dewa itu kembali, Dumi itu kembali mengatakan kepada Alutay apakah dia menerima tantangan itu, karena siapapun yang memenangkan pertandingan itu maka dialah yang akan menjadi raja dari Qian. Ucap dari Dumi yang nyamar jadi dewa. Tapi apa yang diucapkan oleh Dumi dipercaya oleh pasukan kerajaan Qian. Mereka semua pun percaya kalau ini adalah suratan dari dewa yang meminta kepada raja mereka untuk menerima tantangan itu. Namun untuk warga Su, mereka tahu kalau ini semua adalah sebuah konspirasi. Mereka mencoba untuk dapat meminta kepada Alutay untuk tidak ikut dalam permainan ini. Tapi untuk pasukan Qian, mereka mendesak raja mereka untuk mengikuti permintaan dari dewa, yang membuat Alutay dan pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Dia sebenarnya nggak mau pergi, tapi dia juga tahu kalau dia tidak mengikuti permintaan itu akan membuat pasukannya tidak lagi respect dengan dirinya. Dia akan kehilangan seluruh pasukannya, membuat dirinya harus menerima tantangan itu. Walaupun dia juga tahu saat ini keluarga Su mencoba untuk dapat membantunya. Namun tekanan edan yang didapatkan oleh Alutay membuat dirinya jadi stres dan dia harus sebat. Tapi ketika dia minta sebat nggak ada, yang membuatnya pun jadi tambah puyeng dah. Waduh. Namun di sini Alutay dia pun lagi-lagi mendapatkan pesan dari Dumi yang meminta untuk maju, yang membuat pasukan kerajaan Qian pun kembali mendesak raja mereka untuk menerima tantangan itu, yang membuat Alutay nggak punya pilihan lain selain harus melakukannya, dan dia pun mendeklarasikan kalau dia akan menerima tantangan dari dewa itu. Namun melihat Alutay yang akan naik membuat Sujian, dia pun tahu kalau ini terlalu berbahaya, hingga dia mengutus salah satu keluarga Su untuk turun melaporkan hal ini kepada bapak mereka. Sedangkan dirinya dan juga si tante ini akan naik ke atas sana bersama dengan Raja Qian. Dan benar saja kini mereka pun mulai membagi. Setibanya di atas sana saat ini memang telah ditentukan maju Aruna akan melawan Alutay. Bahkan saat ini tante ini jadi wasit, yang membuatnya pun bingung lah. Perasaan misi ke sini bukan jadi wasit, kenapa malah jadi wasit, ucap dari tante ini. Tapi ya sudahlah, karena memang ini adalah sebuah permintaan, dia yang akan memimpin pertandingan ini, dan dia akan meminta mereka semua untuk melakukan pertandingan dengan adil, yang membuat di sini Aluna dia pun siap untuk dapat melakukannya. Begitu juga dengan Alutay, dan dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat mengalahkan lawannya, mengalahkan saudarinya. Dan di sini untuk Sujian dia juga tahu kalau Alutay dia boleh saja pergi meningsoy, asalkan tidak saat ini, karena dia masih membutuhkan Alutay untuk menjadi bagian dari keluarga Su, menjalankan rencananya, dan dia harus menang, ucap dari mereka berdua. Tapi untuk Aluna dia pun tahu kalau kemampuan seni bela diri yang dia miliki ini nggak sebaik dari saudaranya itu, apalagi saat ini dia sedang bunting. Nah itu membuatnya pun juga agak sedikit tidak percaya diri. Tapi dia juga mendapatkan sebuah dukungan dari suaminya dan juga Xiang, yang mengatakan kalau dia akan menang dengan mudah, walaupun dia juga nggak yakin mengingat kemampuan seni bela diri yang dia miliki dan kondisi dia yang ada saat ini. Sedangkan untuk Alutay, dia pun yakin kalau dia dapat menang, walaupun dia juga tahu kalau Aluna itu sangat amat kuat. Tapi tetaplah dia bukanlah tandinganku. Kau akan berakhir dengan tanganku dan aku akan menjadi Raja Qian yang sesungguhnya, ucap dari Alutay. Dan di sini karena memang dua pihak udah siap, di sini wasit ini dia pun memulai pertandingannya. Dan ketika pertandingan itu dimulai, di sini tiba-tiba aja Aluna sempat terdorong beberapa langkah, dan di sini untuk Alutay dia pun kembali melepaskan serangan, tapi yang ada
Dia terhempas hanya dalam satu gerakan yang membuat Aluna juga bingung lah. Kok bisa sampai lah? Di sini Aluna dia pun bingung bagaimana mungkin lah kakaknya dapat ditekan seperti itu. Padahal dia tahu seni bela diri yang dimiliki oleh kakaknya sekuat itu yang membuat Alutai dia pun bingung juga kenapa dia bisa kalah seperti ini. Yang membuatnya pun bingung lah. Apakah aku akan berakhir dalam satu gerakan? Ucap dari Alutai tidak hati. Sedangkan untuk Aluna, dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kesempatan dan dia nggak boleh membiarkannya. Yang membuat Aluna dia pun langsung melompat ke udara dan dia pun langsung menyiapkan sebuah serangan terakhirnya. Dan dalam satu gerakan aja, dia berhasil mengalahkan saudaranya. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka semua. Mereka melihat ini semua dan itu sesuatu yang gak masuk akal. Tapi untuk pasukan yang ada bersama dengan Aluna, mereka semua bersorak-sorak dengan kemenangan dari ratu mereka. Dan untuk Xie Lang, ya, dia langsung muncul ketika Aluna dia menang. Aluna telah menang dan dia adalah ratu satu-satunya kerajaan Qian. Ucap dari Xie Lang yang langsung muncul. Dan di sini Xie Lang dia juga meminta kepada pasukan untuk segera menangkap dua pengkhianat itu. Ucap dari Xie Lang sembari menuju kepada Sujian dan juga si tante itu. Yang membuat di sini Sujian dia pun tahu kalau ini semua pasti adalah trik dari Xie Lang. Ini adalah sebuah trik, pasti dia membuat sesuatu untuk mengalahkan Alutai. Aku harus pergi lebih awal dulu. Ucap dari Sujian yang membuat Sujian dia pun langsung ngacir meninggalkan saudaranya itu. Yang tentunya mengejutkan bagi saudaranya lah, kabur sendiri. Namun ketika Sujian dia akan kabur, di sini dia pun diikuti oleh dan dia akan ditangkap oleh mereka bertiga. Dan ketika Aluna akan menyerang dan ikut menangkap, waduh. Di sini Xie Lang dia meminta kepada Aluna untuk tidak melakukannya. Sudah cukup, saudari ipar, cukup. Kau tidak perlu melakukannya lagi pula. Kau adalah seorang ratu. Ucap dari Xie Lang. Dan di sini Xie Lang dia juga tahu kalau Sujian gak akan mungkin bisa kabur. Walaupun dia memiliki kemampuan seni bela diri yang cukup, tapi tetap saja hal itu tidak akan berguna karena tempat ini terlalu tinggi dan juga jauh. Dan ketika semua energi spiritualnya udah habis, kau hanya akan menjadi orang biasa dan akan tertatih-tatih turun dari tempat ini. Ucap dari Xie Lang. Dan untuk Xie Lang dia juga langsung meminta kepada Xishan untuk segera mengambilkan kursi ratu. Dan benar saja, kini ketika kursi singgasana telah disiapkan, di sini Xie Lang dia meminta kepada Aluna untuk segera duduk di singgasananya. Yang membuat Aluna dia pun langsung duduk. Dan ketika Aluna duduk di kursi singgasana, membuat para prajurit mereka semua pun langsung berlutut di hadapan dari Aluna. Dan mereka semua bersumpah setia kepada Aluna. Dan mereka semua bersorak-sorak kepada Aluna. Tapi untuk pasukan yang sebelumnya dibawa oleh Raja Qian, si Alutai, membuat mereka semua pun jadi bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka akan bersama dengan ratu? Tapi mereka juga tahu kalau ratu mereka telah diberkahi oleh dewa, jadi mereka tetap melakukannya. Mereka semua jadinya berlutut bersama dengan Aluna, yang membuat Xie Lang dia pun tahu kalau ini adalah sebuah kemenangan besar bagi dirinya. Ya, mulai sekarang Ratu Aluna akan diselimuti oleh cahaya kemasan. Legenda pelindung para dewa akan menyebar ke seluruh kerajaan Qian. Dan semua orang pasti akan percaya dengan ini semua. Mereka semua percaya kalau Ratu Aluna telah dilindungi, diberkahi oleh para dewa. Tapi nyatanya enggak, waduh. Dan semua orang juga akan berlutut dan bersumpah setia kepada Aluna. Dan dia akan menjadi ratu tertinggi yang ada di kerajaan Qian. Ucap dari Xie Lang. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini tante ini dia pun bingung, shock ketika dia telah dikalahkan oleh Xie Lang. Dan dia merasa kalau dia bingung bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, mengingat seni bela diri yang dimiliki oleh Alutai jauh lebih hebat dari apa yang dimiliki oleh Aluna. Tapi dia bingung kenapa, dan dia juga bertanya kepada Xie Lang kenapa hal ini dapat terjadi. Yang membuat Xie Lang entahlah, nggak tahu. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh tante ini. Dia pun tahu, yakin pasti ada sesuatu yang gak beres dengan Alutai. Dan dia yakin pasti sebat yang diberikan oleh Xie Lang sebelumnya mengandung sesuatu. Dan Xie Lang, kau pastilah merencanakan ini semua dari awal kan? Kau telah melakukannya sejak beberapa bulan yang lalu kan? Ujar dari si tante ini. Walaupun saat ini Xie Lang ya diam aja, nggak membantah dan juga nggak membenarkan. Di sini tante ini dia mengatakan kalau Xie Lang adalah orang yang sangat amat kejam, keji, jahat yang pernah dia temui. Dan kau adalah orang yang paling berkuasa juga, ucap dari dirinya. Yang membuat Xie Lang dia mengatakan, ya nggak juga. Ya, kira-kira aku ini samalah seperti saudaramu, yaitu Sunan. Dia sama dengan diriku, sama kejamnya, dan dia juga sama pintarnya maksudku. Ucap dari Xie Lang.
Dan hal itu pun tidak dibantah juga oleh gadis ini. Dia mengatakan, ya, ini benar, tapi setidaknya dia jauh lebih serakah, ya kan? Kau tidak serakah seperti dirinya, kau tidak egois seperti dirinya. Tapi Sunan dia menginginkan yang lebih banyak, ucap dari tante ini. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shilang. Ya, itulah perbedaan aku dan juga Sunan. Dan tujuanku cuma satu, yaitu menyelanyapkan keluarga Su. Bukan ingin mengambil alih kekuasaan, ucap dari Shilang. Namun melihat tante ini yang sepertinya agak sedikit lebih perhatian lah kepada Allutai, membuat Shilang dia pun bertanya, hei kau, orang seperti dirimu, kau nggak punya perasaan kepada Allutai kan? Ucap dari Shilang. Tapi untuk tante ini, dia pun mengatakan kalau Allutai itu memang jahat, tapi setidaknya dia tidak seperti arogan bapaknya. Kalau bapaknya itu iblis, kalau kau terlahir lama mengikuti seorang iblis, lalu kau mengikuti orang jahat, itu seperti kau lepas dari neraka. Walaupun benar yang kau ikuti baru itu bukanlah yang baik pula, ucap dari gadis itu. Dan di sini dia pun mengatakan kepada Shilang apakah dia diizinkan untuk mengakhirinya dengan sendirinya. Ya, kau bisa melakukannya, ucap dari Shilang, yang membuat kini Shilang dapat melihat kalau tante itu dia pun tiba-tiba aja lompat dari atas bukit, yang membuat Shilang ya udah. Dan ini adalah akhir dari Allutai. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dibahas di part lanjutannya aja. Sampai jumpa, bye, thank you.